Selamat datang kembali di channel Voice and Store. Kali ini kami akan bahas bagaimana cara kami memasang sistem audio di mobil Chevrolet Trax. Sebelum kita melanjutkan video ini, kami akan bertanya dulu nih pada kalian. Kami sendiri ini bingung nih, kenapa mobil Chevrolet Trax itu banyak disebut orang sebagai sebutan Panda. Jadi kalau kalian tahu kenapa mobil itu disebut Panda, jangan lupa berikan kami komentar ya di kolom komen. Kami juga butuh informasi kenapa mobil itu disebut dengan si Panda. Membangun audio untuk mobil Panda ini sebetulnya sama saja dengan membangun audio untuk mobil-mobil yang head unitnya tidak mau diganti alias OEM. Dan artinya kita masih menggunakan head unit standar bawaan dari si mobil. Kendalanya dari mobil Chevrolet ini adalah, pertama, kita itu tidak memiliki kabel plug and play untuk mobil Chevrolet. Karena kebanyakan mobil Chevrolet dari mobil pertama sampai terakhir itu kabelnya berubah-ubah. Jadi kabel untuk plug and play-nya tidak tersedia. Kedua, head unit standar dari si Panda ini tidak dilengkapi dengan RCA output. Jadi kita harus menggunakan line out speaker bawaan standar dari si mobil untuk memberikan sinyal kepada VPR 1B. Kami juga ingin memberikan informasi bagaimana cara kami mengambil jalur sinyal dari head unit standar untuk si Panda ini. Jadi sistem OEM yang dimiliki Panda ini sebetulnya head unitnya itu tersambung dengan sistem CAN bus, di mana fungsi warning kendaraan dan juga sistem komunikasi Bluetooth semuanya itu tersambung di jalur front output. Jadi seperti misalnya bunyi kedipan sen atau bunyi indikator lampu-lampu lain dan juga bunyi warning dari kendaraan jika saat kendaraan tersebut mundur itu hadir di speaker depan. Nah, solusi dari kami agar sistem warning dari kendaraan masih tetap jalan, kita akan menggunakan jalur front output dari head unit standar untuk disambungkan dengan speaker belakang dari kendaraan. Jadi dengan demikian, suara warning seluruhnya masih akan terdengar seperti aslinya, tapi tidak lagi menggunakan speaker depan karena sudah dipindahkan untuk dimainkan di speaker belakang. Jadi kita itu sebetulnya akan menggunakan jalur speaker belakang untuk memberikan sinyal kepada VPR 1B. Ada alasannya mengapa kita mengatur jalurnya seperti ini. Pertama, kalau kita menggunakan front output untuk memberikan sinyal kepada 1B, sistem warning tadi akan masuk ke dalam sistem audio. Tentunya akan sangat mengganggu jika kalian sedang menyetel sistem audio kalian dengan volume yang kuat. Sistem warningnya juga akan berlipat ganda jadinya. Lalu, kalau kita itu menggunakan sistem seperti ini, dengan memindahkan jalur dan menaruh fungsi fader dari head unit pada posisi belakang, kita bisa mengisolasi fungsi warning dari CAN bus agar tidak tumpang tindih dengan sistem audio yang baru. Sebelum kita melanjutkan untuk bahas audio si Panda ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng untuk notifikasi supaya kalian tidak akan ketinggalan video-video berikutnya dari Voice and Store. Untuk sistem audio di mobil Panda ini, kita kembali menggunakan sistem 3-way pasif yang menggunakan VPR 1B yang disambungkan dengan VX 6.3B. Sistem 3-way paling murah dari Venom. Ini adalah paket yang paling murah. Jadi video ini sebetulnya atau sistem ini sebetulnya sudah pernah kita tayangkan untuk di Mobil City. Kalian bisa melihat linknya untuk mobil tersebut di bagian atas dari video ini. Sekarang yuk kita bahas skemanya seperti apa untuk mobil ini. Aneh. Sedotan. Sekarang kita akan bahas bagaimana sistem instalasi yang akan kita gunakan di mobil Panda tersebut. Kita tetap menggunakan head unit standar. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ada perubahan untuk jalur front dan rear output dari standar si kendaraan. Untuk front output, untuk supaya kita bisa menggunakan kembali sistem CAN bus warning standar dari si kendaraan, kita akan manfaatkan speaker belakang yang akan dijalankan dari channel depannya milik head unit. Untuk berikutnya, kami akan menggunakan jalur rear output untuk memberikan sinyal kepada prosesor VPR 1B dari Venom. VPR 1B itu memiliki 6 buah channel. Jadi di sini ada channel 1 dan 2 untuk masuk ke dalam power amplifier Zepco 4 channel, di mana channel 1, 2 ini akan digunakan untuk menjalankan filter dan mid-range yang masih disambungkan dengan pasif standar milik VX 6.3B. Sistem yang sama ini pernah kami juga tayangkan di video kami sebelumnya di mobil Honda City.
Kalau kalian mau lihat link dari video tersebut, ini ada linknya. Saya nggak tahu di mana posisi linknya, coba lihat sendiri. Dan berikutnya, untuk channel 3 dan 4 dari VPR1B, kita akan masukkan kembali ke dalam Z4 channel, di mana channel 3 dan 4 tersebut akan keluar untuk midbus dari VX63B yang akan dijalankan secara aktif. Jadi 3-way pasif ini, yang 2-way-nya itu mid-range dan tweeternya itu masih menggunakan pasif, dan midbusnya itu dimainkan secara aktif langsung. Lalu berikutnya, output 5 dan 6 dari VPR1B itu akan masuk ke dalam Phenom monoblock. Monoblock Phenom yang akan kita gunakan ini adalah tipe Purple Storm. Itu tipe yang lama yang sudah discontinue dari Phenom, tipenya 150.1, akan digunakan untuk menggerakkan subwoofer 10 inci dari MTX. Dua barang ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh si pemilik mobil sebelumnya. Ini masih ingin digunakan. Jadi kalau kalian masih memiliki sistem-sistem audio yang lama, yang masih ditinggal di rumah, itu nggak dipakai mau diapain, nggak tahu, bawa ke Poison Store, kita akan memberikan kalian arahan bagaimana kalian masih bisa menggunakan alat-alat yang lama untuk disandingkan dengan speaker baru, prosesor VPR1B dan juga monoblock dari Phenom. Jadi secara keseluruhan, ini adalah sistem yang kita gunakan untuk si Panda tadi. Jadi jangan lupa, kalian perhatikan dari head unit, kalian harus selalu gunakan rear output untuk di-feed kepada VPR1B. Dan menggunakan jalur front outputnya untuk menjalankan rear speaker. Jadi dengan menggunakan sistem seperti ini, fader bisa kita taruh di belakang, lalu kita bisa memainkan musik hanya untuk sistem audio yang baru kita bangun. Meskipun fadernya itu ditaruh di belakang, sistem CAN bus itu masih menerima sinyal peringatan. Jadi tidak ada double-double, suara audio sama suara CAN bus itu benar-benar terpisah untuk sistem yang akan kita gunakan di mobil Trax. Jadi sebetulnya ada satu cara lagi yang kami mau coba untuk mencari solusi CAN bus dari si Panda tersebut, yaitu caranya dengan menggunakan satu buah center speaker. Ini tuh sebetulnya terkait dengan komplain dari si pemilik mobil yang pada akhirnya itu bingung kenapa sistem suara warning itu datangnya dari speaker belakang semua. Jadi bagian peringatan kendaraan seperti lampu sen atau sensor mundur itu semuanya masuk ke dalam speaker belakang. Nah, kalau kalian yang tidak suka seperti ini, kalian bisa menggunakan satu buah center speaker yang dihubungkan ke jalur output front sebelah kanan. Nah, setelah melihat penjelasan tadi, kalian penasaran kan mau mendengarkan hasil suaranya seperti apa? Ini ada sedikit video klip mengenai suara yang bisa ditangkap oleh mikrofon dari kamera kami. Tidak bisa berlama-lama karena terkait oleh copyright. Oke, jadi setelah lo ngedengerin mobil yang kita udah pasang dengan sistem 3-way pasif nih, ya. Dulu suaranya gimana sih? Suaranya sesuai dengan ekspektasi, karena memang dari awal pengen suara vokal yang lebih keluar dan suara high frekuensinya juga masuk gitu kan. Setelah ditawarin dengan paket 3-way Phenom, saya coba pasang di di Trax dengan segala challenge-nya ya, karena Trax sendiri secara head unit nggak bisa diganti ya Om ya. Jadi ini dengan skema seperti ini hasilnya sangat memuaskan. Bukannya kemarin kita ngomonginnya kalau barang-barang di rumah ada sisa dengan dipasang daripada nggak ada? Kurang lebih sih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini kebetulan emang ada barang sisa, tapi yang kepake sisanya dikit banget. Kita jejelin semua pakai VPR1B sama 3-way VX63. Jadi kita di mobil itu sebetulnya kita pengen bikin suaranya itu sesuai dengan kemauan si Dian sebetulnya. Jadi dia itu gue pengen tuh suara vokalnya itu yang bener-bener, karena dia tuh sebetulnya bisa main banyak alat musik. Jadi sebetulnya tuh dia ngerti suara. Cuman yang kita mesti hati-hati tuh, nih bagaimana sih suara yang diinginkan sama si Om Dian nih. Jadi kita bikinnya jadi 3-way. Tadinya kita udah pengen ada bikin 2-way lah, 3-way lah.
mau pakai speaker yang lama lah, cuman yang kita bisa selamatkan cuma subwoofer MTX sama 4 channel. Sisanya cuma itu doang. Jadi itu pendapat dari dia. Jadi sebetulnya suaranya sih lebih dari cukup ya. Meskipun ada butuh ada perbaikan. Iya. Namanya itu ya, tetap ada butuh perbaikan, cuman untuk ya saat ini itu sudah sangat memuaskan gitu loh. Mobil juga selalu barengan sama istri juga momennya ya cukup memuaskan gitu ya. Dia anteng aja gitu kan, dengerin musik dengan volume cukup besar. Biasanya kalau volume besar dikit dia agak rewel gitu kan. Cuman karena sound quality-nya sudah bagus, jadi no problem. Oke, nggak usah panjang lebar. Kalau kalian mau mengupgrade audio Panda atau mau mengupgrade mobil-mobil binatang lainnya, silahkan datang ke Poison Store di MGK lantai 6 Blok E3 nomor 1. Cukup sekian saja video dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Lalu, kalau kalian memiliki pertanyaan seputar audio, jangan lupa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa berikan kami subscribe. Tekan tombol subscribe itu supaya kita itu semangat memberikan kalian video-video yang lebih baik berikutnya. Terima kasih, salam dari Poison Star. Cut!